dan kita bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, tidak ada nabi setelahnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Segenap pengurus Masjid Al-Husna, tokoh masyarakat, tokoh agama, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah seluruhnya, mudah-mudahan kita semua dalam keberkahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kata protokol tadi, mari kita buka acara kita dengan membaca basmalah. Kita mulai dengan menyebut nama Allah. Salah satu dari nama-nama yang terbaik, nama-nama yang terindah yang kita kenal dengan Asmaul Husna, salah satunya adalah Al-Hakim, artinya yang maha menetapkan, yang maha bijaksana. Bahwa Allah menetapkan hukum yang dibuat Allah pasti sempurna dan bijaksana. Karena hukum yang dibuat Allah itu pasti mengandung kebaikan-kebaikan dan hikmah. Kebaikan dan hikmah itu ada yang kita ketahui, ada yang sebagiannya saja kita ketahui, atau ada yang sama sekali kita tidak ketahui karena Allah belum memberikan hidayah kepada kita untuk mengetahuinya. Salah satu ketetapan Allah itu adalah diturunkannya perintah puasa Ramadan kepada umat Islam. Setelah selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim alaihissalam beserta Nabi Ismail alaihissalam, mereka berdoa kepada Allah, yang mana doanya meminta kepada Allah agar diutus nanti kepada manusia, agar diutus seorang rasul untuk membacakan ayat-ayat yang diwahyukan. Doa itu diabadikan di dalam Quran, surat Al-Baqarah ayat 129. Anak-anak yang SD, SMP yang mau berani membacanya, kita kasih hadiah satu orang. Mohon izin waktunya. Ada yang berani? Dikasih hadiah, mau baca aja satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Doanya, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, kata mereka, utuslah untuk mereka seorang rasul yang akan membacakan ayat-ayat Engkau, kemudian mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Hikmah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kemudian hari doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang mulia, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW menjadi seorang rasul di bulan Ramadan dan menurunkan wahyu yang akan dibacakan kepada umat-umat manusia juga di bulan Ramadan. Peristiwa diutusnya Nabi Muhammad SAW menjadi rasul, kemudian diturunkannya wahyu, ditulis dalam sajak Melayu oleh penyair Melayu namanya Abu Bakar Ajed. Beberapa tahun lalu berselang, hidup bahagia gilang gemilang, mencapai 40 umur terbilang, wahyu pun turun datang menjelang. Di waktu Muhammad SAW bersepi diri di Gua Hira sehari-hari, Jibril datang ke sana mencari, menyuruh membaca dan mengajari kepada Waraqah,
Khadijah radhiyallahu anha tanyakan, apa makna kejadian sepekan? Jawabnya, itu menandakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat dan dirasulkan. Allahumma shalli wa sallim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Minum agak kering sedikit. Sebelum turun perintah puasa Ramadan, Nabi Muhammad SAW berpuasa wajib 3 hari dalam setiap bulan. 3 hari dalam setiap bulan. Ini juga dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 183. Kemudian setelah Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, Rasulullah melihat mendapati orang-orang Yahudi itu berpuasa pada hari Asyura. Kemudian Rasulullah tanyakan, kenapa mereka berpuasa? Orang-orang Yahudi itu mengatakan bahwa pada hari Asyura itu di dalam pandangan orang-orang Yahudi adalah hari yang agung dan istimewa, di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya, kemudian menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Musa alaihissalam berpuasa dan orang-orang Yahudi juga berpuasa. Mendengar jawaban itu, Rasulullah SAW bersabda, semestinya, kata beliau, semestinya kami umat Islam lebih berhak atas Nabi Musa alaihissalam dibandingkan kalian. Maka setelah itu Nabi Musa berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan kepada para sahabatnya untuk berpuasa. Untuk membedakannya, kalau orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10-nya, kita tanggal 9 atau 9-10 atau 10-11. Kemudian di tahun kedua Hijriah, maka turunlah wahyu Allah Subhanahu wa taala, di mana turunlah landasan perintah puasa Ramadan, puasa sebulan penuh. Quran surat Al-Baqarah ayat 183, yang insyaallah semua jamaah Masjid Al-Husna hafal semua, karena setiap malam dibacakan ustaz-ustaz, termasuk kita malam ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah bin Mas'ud, juga seorang ahli tafsir, dia mengatakan, kalau ada di dalam kitab Al-Quran ada ayat yang dimulai dengan panggilan kepada orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, maka itu menandakan ada perintah yang berat, ada sesuatu yang sangat penting, atau ada larangan yang berat. Karena kata dia, Allah Maha tahu, karena Allah sebelumnya sudah memperhitungkan hanya orang-orang yang berimanlah yang mau memberikan pundaknya memikul beban yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak beriman, tidak. Semalam kebetulan dekat rumah kami itu sekolah. Anaknya gagah-gagah 3 orang. Pas lewat mereka minum, badan besar, yakin pasti umat Islam ini, karena sekolah agama di sebelah kita. Jadi ini panggilan iman. Puasa Ramadan adalah sesuatu yang sangat penting yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak berpuasa kalau tidak punya uzur itu suatu kesalahan yang sangat besar. Di dalam Quran 12 itu ada, saya baca potongannya. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat 2 dermasa. Artinya, orang yang meninggalkan puasa akan kehilangan kesempatan
untuk memperoleh kebahagiaan di dua tempat, yaitu di dunia dan di akhirat. Karena orang-orang yang berpuasa yakin bahwa dunia ini hanya sesaat, hanya sebentar. Tetapi ada nanti kehidupan setelah kita mati, di mana di sana dipertanggungjawabkan semua apa-apa yang telah kita laksanakan di dunia ini, yaitu di akhirat kelak. Barang siapa mengenal dunia, taulah ia dunia mudarat. Puasa ditetapkan bagi orang-orang yang beriman. Keutamaannya tinggi, pahalanya besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis qudsi, qala Allah, kullu amali ibni Adam kullu amali ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzib. Allah berfirman, semua amal anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Dia mencukupi dan aku yang akan membalasnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat, jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena baru tadi Jumat jadi teringat jamaah Jumat. Jamaah tarawih. Sebagai manusia, kita tak luput dari salah dan dosa. Kita banyak melakukan maksiat. Kita sering lupa tujuan kita diciptakan ke dunia ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Maha bijaksana, kasih sayangnya luas, kasih sayangnya tak terhingga. Allah turunkan bulan Ramadan, bulan yang mulia kepada kita semua. Kalau kita manfaatkan ini dengan bijak, kalau kita manfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau begini melihatnya, insyaallah di masjid-masjid lain kurang lebih begini juga. Kurangnya banyak, lebihnya di luar semua. Kalau melihat ini semangat pula kita banyak. Alhamdulillah. Allah, dialah pencipta kita. Kalau kita gunakan, sekali lagi, kalau kita gunakan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, maka ini bisa menjadi default, bisa menjadi isi ulang spiritual kita, atau bisa menjadi penyebab kesehatan tubuh kita sebagai manusia. Dialah pencipta kita. Dia Maha tahu bahwa kita jauh dari sempurna, tetapi kasih sayangnya sangat luas. Ketika kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berjalan, maka Allah datang kepada kita dengan berlari. Ketika kita mengulurkan tangan memohon ampun kepadanya, maka ampunannya sangat luas. Puasa melatih hati kita, melatih kita untuk mengontrol tubuh. Ketika kita haus, tenggorokan kita minta air. Ketika kita lapar, perut kita minta makan. Tetapi hati kita mengatakan tahan dulu, tunggu sampai maghrib. Maka ketika badan kita lemah, disitulah hati kita kuat. Maka di dalam hatilah letaknya takwa. Takwa adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dari kata wiqaya, artinya perlindungan. Kita berpuasa agar kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat kelak kita berlindung dari azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Itulah puncak daripada puasa Ramadan. Kalau kita tidak mencapai puncak ketakwaan itu, maka puasa Ramadan hanyalah yang kita dapatkan hanyalah lelah, kelelahan, lapar dan haus. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapat pahala puasa kecuali lapar dan haus. Berapa banyak orang yang bangun malam tetapi mereka tidak mendapatkan pahala bangun malam kecuali bangun malam itu yang mereka dapatkan. Pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, puasa Ramadan bukanlah soal lapar dan haus, bukan soal makan dan minum, tetapi puasa Ramadan adalah sebagai tanda bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
tausiah kita ini dengan gurindam 12 lagi. Karena kata Imam Al-Ghazali, beliau rahimahullah membagi tingkatan puasa manusia itu kepada 3: puasa umum, puasa khusus, puasa yang istimewa. Ya, target kita puasa yang kedua lah, puasa khusus itu, di mana puasa khusus itu menjaga mata kita, menjaga telinga kita, menjaga tangan kita, kaki kita, dan seluruh anggota tubuh kita dari perbuatan-perbuatan dosa, dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di dalam Undang-Undang 12 itu, di pasal 3-nya Bapak Ibu, itu hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Maknanya, izin saya bacakan. Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara putih, kabar yang jahat tiadalah damping. Apabila terpelihara lidah, niscaya dapat daripadanya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memelihara tangan daripada segala berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah piil yang tiada senonoh. Anggota tengah hendaklah ingat, disitulah banyak orang yang hilang semangat. Hendaklah peliharakan kaki daripada berjalan yang membawa rugi. Kurang lebih mohon maaf, yang salah datang dari aku, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.